Sri Atun, atau yang biasa dipanggil Sri, adalah seorang perempuan sederhana asal Jawa Tengah. Hidupnya sejak kecil tidak pernah mudah. Ayahnya sudah lama meninggal. Ibunya hanya seorang penjual sayur keliling di kampung. Setelah lulus SMA, Sri sempat bekerja di pabrik garmen, tapi gajinya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dalam hati kecilnya, ia selalu ingin mengubah nasib keluarga. Itulah mengapa ketika mendengar kabar tentang peluang kerja di luar negeri, ia langsung tertarik. Awalnya Sri ingin bekerja di Timur Tengah seperti kebanyakan tetangganya yang berangkat menjadi TKW. Ia sudah mengurus dokumen, mengikuti pelatihan singkat, bahkan mulai belajar bahasa Arab dasar. Namun, di tengah proses itu, agen tenaga kerja yang menyalurkan Sri tiba-tiba menawarkan pilihan lain, Afrika. Katanya gajinya lebih besar 2 kali lipat, majikan yang mencari asisten rumah tangga membutuhkan segera, dan fasilitasnya lebih terjamin. Sri sempat ragu, nama Afrika terdengar asing di telinganya. Yang ia tahu hanya cerita-cerita dari TV tentang benua hitam, penuh hutan, binatang buas, dan orang-orang bertubuh tinggi besar. Tapi iming-iming gaji besar membuat pikirannya goyah. Ia membayangkan bisa merenovasi rumah ibunya, menyekolahkan adik sampai kuliah, dan punya tabungan untuk masa depan. Akhirnya, dengan restu setengah hati dari ibunya, Sri menandatangani kontrak. Perjalanan panjang pun dimulai. Dari Semarang, ia terbang ke Jakarta, lalu transit di Dubai, sebelum akhirnya mendarat di sebuah kota besar di Afrika Timur. Kesan pertama yang ia rasakan begitu campur aduk. Kota itu tidak seseram yang ia bayangkan, justru modern dengan gedung tinggi, jalan raya luas, dan pusat perbelanjaan megah. Namun begitu melihat orang-orang sekitar dengan kulit hitam legam, tubuh tinggi besar, dan bahasa yang asing, jantung Sri berdebar kencang. Ia merasa benar-benar jauh dari rumah. Majikannya bernama Tuan Martin, seorang pria paruh baya berusia sekitar 48 tahun. Badannya tinggi, tegap, dengan suara berat yang terdengar berwibawa. Rumahnya megah, berpagar tinggi, lengkap dengan halaman luas. Saat pertama kali bertemu, Sri berusaha menunduk sopan, tapi tak bisa menyembunyikan rasa gugup. Tuan Martin menyambutnya dengan bahasa Inggris yang kaku, tapi cukup dimengerti. Ia hanya berkata singkat, "Welcome, you work here now." Hari-hari awal bekerja tidak terlalu berat. Pekerjaannya sebatas membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan sederhana. Namun ada sesuatu dalam tatapan Tuan Martin yang membuat Sri tidak nyaman. Tatapan itu berbeda dari majikan lain yang biasanya cuek atau sibuk. Tatapannya tajam, seolah mengawasi setiap gerak-gerik Sri. Malam-malam panjang pun terasa asing bagi Sri. Di kamar kecil di sudut rumah, ia sering merenung, memikirkan apakah keputusan datang ke Afrika ini benar. Ia rindu kampung, rindu suara ibu, bahkan rindu aroma tanah basah setelah hujan di desanya. Tapi ia selalu menguatkan hati. Demi keluarga, ia harus bertahan. Sri belum tahu perjalanan hidupnya bersama Tuan Martin akan membawanya pada keputusan sulit yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pernikahan siri dengan segala konsekuensinya. Hari-hari berganti, Sri mulai terbiasa dengan ritme kerja di rumah besar itu. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, lalu membersihkan ruangan demi ruangan. Meski tubuhnya lelah, ia mencoba bertahan. Di wajahnya selalu ada senyum, meski dalam hati sering menangis rindu kampung halaman. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin jelas terasa bahwa Tuan Martin memperlakukannya dengan cara berbeda. Ia tidak hanya sekadar majikan. Kadangkala, Martin sengaja mengajak Sri duduk di ruang tamu setelah pekerjaan selesai. Ia bertanya tentang keluarga Sri, masa kecilnya di Jawa, bahkan makanan favoritnya. Awalnya Sri merasa dihargai, tapi lama-lama ia merasa risih, sebab tatapan Martin tak pernah lepas dari wajah dan tubuhnya. Suatu sore, Martin tiba-tiba memanggilnya ke ruang kerjanya. Dengan suara tegas tapi penuh penekanan, ia berkata, "Sri, you are not just worker. I want you to stay here with me." Sri terdiam, tak mengerti sepenuhnya. Lalu Martin melanjutkan, "Marry me, simple, not legal,
But you stay here as wife. I give you money, big money. Kata-kata itu membuat kepala Sri berputar. Menikah, siri, dengan majikan? Itu hal yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk dinikahi secara sembunyi-sembunyi. Dalam hatinya, ia ingin menolak mentah-mentah. Tapi Martin tidak berhenti bicara. Ia menambahkan bahwa jika Sri setuju, ia akan diberi kamar lebih layak, uang bulanan besar, dan jaminan keselamatan. Kalau menolak, Martin hanya tersenyum samar seolah memberi tanda ancaman yang tak terucap. Malam itu Sri menangis sendirian di kamarnya. Ia merasa hidupnya seakan terjebak di persimpangan. Kalau ia menolak, mungkin ia akan dikembalikan ke agen atau diperlakukan lebih buruk. Kalau menerima, berarti ia mengkhianati dirinya sendiri. Namun bayangan wajah ibunya muncul di benaknya. Ibunya yang sudah tua, sakit-sakitan, masih harus berjualan sayur setiap hari. Adiknya yang masih kuliah, sering menunggak biaya semester. Semua itu membuat Sri merasa tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, dengan hati berat, Sri mengangguk saat Martin kembali menanyakan jawaban. Ia berbisik pelan, I accept. Martin tersenyum puas lalu berkata, Good. Tonight you are mine. Hari itu juga Sri diberi sebuah gaun sederhana berwarna putih gading. Tidak ada pesta, tidak ada saksi resmi. Hanya seorang pria Afrika yang menjadi perantara pernikahan siri itu, membaca doa dan ijab kabul dengan bahasa campuran. Dalam hitungan menit, status Sri berubah dari pekerja menjadi istri siri. Hatinya bergetar hebat. Ia merasa seolah mimpi buruk dimulai. Malam pun tiba. Bagi Sri, malam itu menjadi awal perjalanan yang penuh tekanan batin. Bukan hanya fisik yang harus ia kuatkan, tapi juga hatinya yang nyaris hancur. Ia belum tahu betapa besar desakan emosi yang akan membuatnya lemas pada malam-malam berikutnya. Hari itu terasa berjalan sangat lambat bagi Sri. Setelah ijab kabul sederhana di ruang tamu rumah besar itu, ia kembali ke kamarnya dengan hati yang tidak menentu. Sejak sore, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia tak bisa makan meski Martin menyuruhnya untuk menikmati hidangan khusus. Lidahnya terasa hambar, perutnya mual, dan pikirannya penuh dengan rasa takut akan malam yang sebentar lagi datang. Menjelang malam, Martin mengetuk pintu kamarnya. Sri terlonjak, jantungnya berdetak sangat cepat. Sri, come! Suara berat itu terdengar memaksa. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar sempitnya. Martin membawanya ke kamar utama di lantai atas, ruangan yang sebelumnya hanya bisa ia bersihkan, tanpa pernah berani memandang terlalu lama. Kini, ia dipaksa masuk sebagai seorang istri. Kamar itu begitu luas, dengan ranjang besar berkelambu putih dan lampu temaram yang membuat suasana semakin menegangkan. Sri menunduk, tidak berani menatap Martin. Tapi ia bisa merasakan tatapan tajam itu menusuk dari segala arah. Tangannya gemetar, napasnya terengah, seolah paru-parunya terlalu sempit untuk menampung udara. Martin lalu berkata dengan nada lembut namun penuh kuasa, Tonight you belong to me. Kata-kata itu membuat lutut Sri lemas. Ia tahu tidak ada jalan untuk lari. Tidak ada keluarga, tidak ada tetangga, tidak ada siapapun yang bisa menolongnya di negeri asing ini. Yang ada hanya dirinya, tubuhnya, dan seorang pria Afrika yang kini resmi menjadi suaminya menurut pernikahan siri. Saat Martin mendekat, Sri merasa tubuhnya terkunci. Tubuh pria itu besar, tegap, dengan kulit hitam mengilap yang kontras dengan kulitnya yang kuning langsat. Genggamannya begitu kuat saat menarik Sri ke sisi ranjang. Don't be afraid, katanya singkat. Tapi justru kata-kata itu membuat air mata Sri menetes diam-diam. Sri mencoba mengalihkan pikirannya ke wajah ibunya di kampung, ke suara ayam berkokok di pagi hari, ketawa kecil adiknya yang selalu memanggil namanya. Tapi semua bayangan itu terasa jauh, seolah hanya mimpi samar yang tak bisa ia raih. Yang nyata hanyalah detik-detik di kamar asing itu, bersama lelaki asing yang kini punya kuasa penuh atas dirinya. Ketika Martin mengusap kepalanya, Sri hampir saja pingsan. Ada rasa hangat, tapi juga tekanan batin yang luar biasa. Ia tidak bisa menolak,
tetapi juga tidak bisa sepenuh hati menerima. Dalam batinnya, perang besar sedang terjadi antara rasa takut, rasa marah, dan rasa pasrah yang bercampur jadi satu. Tubuhnya lemas, bukan hanya karena ketegangan fisik, tetapi juga karena desakan emosinya sendiri. Malam pertama itu bukan sekadar tentang tubuh. Bagi Sri, malam itu adalah awal dari runtuhnya sebagian hatinya. Ia sadar, mulai detik itu hidupnya tidak lagi sama. Seusai malam pertama itu, Sri bangun dengan tubuh lunglai. Rasanya seluruh tenaga telah terkuras. Tapi yang lebih berat bukanlah rasa lelah di otot, melainkan kekacauan di dalam hatinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai marmer dingin, sementara bayangan kejadian semalam terus berputar di kepalanya. Sri tahu ia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri, yang akhirnya mengiyakan tawaran pernikahan siri itu. Namun, ia merasa dipaksa oleh keadaan. Wajah ibunya selalu muncul di pikirannya. Ibu yang menua, tubuhnya semakin ringkih, masih harus berjualan sayur demi menghidupi keluarga. Bayangan itu membuat Sri kembali menangis. Di satu sisi, ada perasaan marah kepada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak lebih tegas menolak? Mengapa ia begitu lemah menghadapi tekanan? Di sisi lain, ada rasa iba kepada Martin. Ia sadar, majikannya itu bukan hanya sekadar menginginkan tenaga kerja, tapi juga mencari sosok yang bisa menemaninya. Meskipun caranya salah, Martin sebenarnya terlihat kesepian. Tatapan matanya semalam bukan hanya penuh nafsu, tapi juga seolah menyimpan luka lama. Emosi-emosi yang bertabrakan itu membuat Sri semakin goyah. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Malam ia gelisah, siang pun jiwanya tidak tenang. Setiap kali melihat Martin duduk di kursi ruang tamu, membaca koran dengan wajah serius, hatinya bergetar aneh. Ada ketakutan, tapi juga ada rasa iba. Ada kebencian, tapi juga ada bisikan kecil tentang penerimaan. Semua itu menumpuk, membuatnya merasa semakin lemah. Beberapa kali Sri mencoba melampiaskan emosinya dengan menulis di buku catatan kecil yang ia bawa dari kampung. Ia menuliskan kerinduannya pada rumah, curhat tentang perasaan terjebak, sekaligus doa-doa agar diberi kekuatan. Namun setiap kali selesai menulis, dadanya tetap terasa sesak. Tidak ada yang benar-benar bisa menenangkan batinnya. Hari-hari berikutnya, Martin semakin sering memperlakukannya sebagai seorang istri, bukan lagi pekerja. Sri diberi perhiasan sederhana, pakaian baru, bahkan ponsel yang lebih bagus. Namun semua itu tidak membuat hatinya bahagia. Justru semakin membuat ia bingung. Apakah ia benar-benar dicintai atau hanya dimiliki? Sri ingin sekali melawan, ingin sekali berteriak bahwa dirinya hanya ingin bekerja, bukan dipaksa menikah. Tapi suara itu selalu tenggelam oleh kenyataan. Ia jauh dari kampung, tidak punya kuasa, dan bergantung penuh pada majikannya. Akhirnya ia hanya bisa menahan semua gejolak itu di dalam dada. Perang batin inilah yang setiap hari membuatnya lemas. Lebih melelahkan daripada membersihkan rumah seharian. Lebih menyakitkan daripada menahan lapar. Desakan emosinya sendiri menjadi racun yang menggerogoti perlahan. Sri duduk di sudut kamar dengan ponsel barunya. Jaringan internet di rumah besar itu cukup kuat, membuatnya bisa sesekali menghubungi keluarga di kampung. Malam itu ia memberanikan diri untuk melakukan panggilan video dengan ibunya. Begitu wajah sang ibu muncul di layar, kerongkongannya tercekat, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Ibu sehat?" tanya Sri dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum tipis sambil mengangguk, meski terlihat jelas gurat lelah di wajahnya. "Alhamdulillah, Nak. Di sini semua baik-baik saja. Kamu bagaimana di sana?" Sri hanya menjawab singkat, "Baik, Bu." Padahal hatinya sedang hancur. Ia tidak mungkin menceritakan kenyataan pahit bahwa dirinya kini bukan lagi sekadar pekerja, melainkan istri siri dari majikannya. Setelah panggilan berakhir, Sri termenung lama. Rasa rindu itu begitu menyesakkan dada. Ia merasa bersalah karena telah memilih jalan yang membuat hidupnya semakin rumit. Andai saja ia tetap bekerja di Timur Tengah seperti rencana awal, mungkin nasibnya tak seburuk ini. Penyesalan demi penyesalan memenuhi pikirannya, membuat kepalanya pusing dan tubuhnya semakin lemas.
Keesokan harinya, Martin memberinya kalung emas kecil. "For you, my wife," katanya sambil tersenyum. Sri menerima dengan tangan gemetar. Hatinya menolak, tapi bibirnya terpaksa berterima kasih. Malamnya, ia menatap kalung itu lama sekali. Di satu sisi, ia merasa diperhatikan. Di sisi lain, ia merasa semakin terikat dan tidak punya jalan keluar. Hubungan dengan Martin berjalan dalam diam. Martin memperlakukannya lembut, tidak kasar, namun tetap ada aura kuasa yang membuat Sri tak bisa merasa bebas. Setiap kali Martin mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ada ketakutan, ada kepasrahan, sekaligus ada rasa iba yang semakin hari semakin sulit dipahami. Sri sering berbicara pada dirinya sendiri dalam hati, "Aku harus kuat. Semua ini demi ibu, demi adikku." Tapi semakin ia mencoba meyakinkan diri, semakin hampa rasanya. Seolah kalimat itu hanya penghiburan palsu. Malam-malamnya diisi dengan tangisan tanpa suara, sementara tubuhnya semakin sering terasa lunglai. Rindu kampung, penyesalan karena memilih jalan ini, dan perasaan terjebak dalam ikatan yang tidak ia inginkan bercampur menjadi satu. Itu semua adalah beban emosional yang tak terlihat, tapi justru paling berat. Itulah yang setiap hari membuat Sri lemah tak berdaya. Hari-hari bersama Tuan Martin semakin terasa panjang. Waktu seolah berjalan lambat, sementara perasaan dalam dada Sri semakin kusut. Setiap pagi ia menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian. Tapi berbeda dengan dulu. Kini setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seakan tubuhnya kehilangan energi. Sri sadar, bukan karena pekerjaannya yang melelahkan, justru pekerjaan rumah tangga sudah menjadi kebiasaannya sejak dulu di kampung. Yang membuatnya lemas adalah pikiran dan perasaan yang saling bertabrakan. Di satu sisi, ia merasa marah dan terpaksa karena dinikahkan siri tanpa cinta. Di sisi lain, ada rasa kasihan pada Martin yang ternyata benar-benar memperlakukannya dengan perhatian. Ia tidak pernah dipukul atau dihina. Justru Martin sering berkata lembut, seakan berusaha menunjukkan bahwa ia tulus. Namun ketulusan itu justru menjadi beban baru. Sri tidak bisa membenci sepenuhnya, tapi juga tidak bisa mencintai. Ia terjebak di tengah-tengah, terombang-ambing oleh desakan emosinya sendiri. Hatinya berkata ia ingin pulang, tapi pikirannya menahan dengan bayangan ibu dan adiknya yang masih bergantung pada uang kiriman darinya. Setiap kali ingatan itu muncul, air matanya jatuh tanpa suara. Malam-malam bersama Martin semakin membuatnya bimbang. Kadang Martin hanya duduk di kursi sambil bercerita tentang masa lalunya, kadang ia menatap Sri dengan mata sendu. Ada kalanya Sri merasakan hangatnya perhatian itu, tapi setelah itu hatinya langsung merasa bersalah, karena seperti mengkhianati dirinya sendiri. Perasaan bercampur aduk itu menyiksa jiwa, membuat tubuhnya sering terasa lunglai, meski tanpa melakukan banyak hal. Di kamar kecilnya, Sri sering berdoa dengan suara lirih. Ia meminta kekuatan agar bisa bertahan, meminta jalan agar kelak bisa pulang dengan selamat, membawa tabungan, dan memulai hidup baru tanpa beban. Namun hingga doa itu terkabul, yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dalam pasrah. Dan begitulah, setiap hari tubuhnya semakin lemas bukan karena kurang makan atau kurang tidur, melainkan karena pertarungan batin yang tak kunjung usai. Desakan emosinya sendiri telah menjadi penjara tak kasat mata yang membuatnya rapuh, tapi juga yang memaksanya bertahan,